Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya, hari ini berjumpa lagi kita akan belajar bersama Usin. Ya, untuk hari ini yaitu untuk belajar matematika kelas 4. Tentunya di SD Muhammadiyah program khusus Banyudono. Ya, mesti kalian masih belajar di rumah, tetap semangat ya untuk mempelajari matematika. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga dengan membaca basmalah untuk video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama, kita hari ini yaitu untuk belajar pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ya, langsung saja ya, dengarkan penjelasan dari Usin. Kalian bisa menyimak sambil membuka buku matematika kalian. Ya, yang pertama adalah pangkat 2. Nah, bilangan kuadrat itu adalah bilangan hasil perpangkatan 2. Ya, contohnya misalnya ada 1 kuadrat atau 1 pangkat 2, itu artinya satunya sebanyak 2 kali. Berarti 1 dikali 1. Berapakah hasilnya? Ya, tentunya jawabannya adalah 1. Kemudian jika ada 2 pangkat 2, berarti ya 2-nya sebanyak 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian jika ada 3 kuadrat atau 3 pangkat 2, itu berarti 3 kali 3. Berarti berapa hasilnya? Ya, adalah 9. Jadi bukan 3 pangkat 2 itu kemudian 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Tetapi 3-nya sebanyak 2 kali. Atau 3 kali 3 yaitu 9. Ya, jadi ada bilangan 1, ada 4, 9, mungkin ada 25 dan masih banyak lainnya. Itu namanya bilangan kuadrat. Jadi hasil dari perpangkatan 2. Gitu ya. Ya, kemudian kalian bisa melafalkan, bisa menghafalkan, yaitu sebagai tugas hafalan kalian. Silakan kalian menghafalkan untuk hasil dari pangkat 2 sampai 100. Gunanya untuk apa? Jika kalian sudah hafal, nanti untuk pembelajaran selanjutnya untuk yang akar pangkat 2 itu akan lebih mudah. Ya, silakan kalian untuk menghafalkan terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kedua, hari ini kita juga akan belajar yaitu akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2, akar itu apa toh? Nah, akar itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Misalnya, 3 pangkat 2 tadi berapa? 9 ya, berarti akar pangkat 9 berarti adalah 3. Ya, misalnya ada 5 kuadrat 25, berarti kalau akar 25 berarti 5. Ya, mudah ya, jika kalian hafal tentunya akan mudah. Ya, secara umum hubungan akar pangkat 2 dan pangkat 2 itu dapat ditulis akar pangkat A yaitu B. Berarti kalau B kuadrat berarti jawabannya juga A. Gitu ya. Ya, berarti misalnya ada akar kuadrat dari 3249. Berapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, selanjutnya kita akan belajar cara menentukan untuk akar pangkat 2 untuk menjawab soal yang di depan tadi ya. Ya, perhatikan sebenarnya dalam menentukan akar pangkat 2 itu bermacam-macam. Di buku juga ada beberapa cara untuk menentukan akar pangkat 2. Tapi untuk kali ini perhatikan Usin akan memberikan cara yang paling mudah. Ya, yang pertama, kalian harus mengingat kembali dan dihafalkan ya, yaitu untuk pangkat 2. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan sampai 10 kuadrat adalah 100. Ya, jika kalian sudah hafal itu, kalian akan mudah untuk mencari akar pangkat 2 walaupun itu angkanya besar. Ya, kemudian setelah kalian sudah hafal pangkat 2, kalian juga harus mengenal tentang teman ekor. Apa itu teman ekor? Ekor itu kan berada di
belakang ya. Ada yang ekornya di depan? Tidak ada ya. Ya tentunya semua ekor itu berada di belakang. Nah, ekornya 1, hasil pangkat 2 yang 1 itu ada 2. Karena pangkat 2, teman ekornya ada 2. 1, temannya adalah 9. Jadi, ekornya 1, yang belakangnya 1 itu kan ada angka 1 dan 9. Karena 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat itu 81. Berarti kan sama-sama mempunyai ekor 1. Ya, jadi 1, temannya 9. Kemudian yang kedua ada ekor 4. Apa ya? Yang ekornya 4 itu ada bilangan apa saja? Ya, itu adalah hanya apa? 2, 4 ada lagi? Ya, 8. Jadi yang belakangnya hasilnya adalah 4. Kemudian jika ada lagi 6. Berapa ekornya 6? Nah, yang ekornya 6 itu adalah 4. Karena 4 kuadrat 16. Selain 4 ada lagi enggak? Ya, temannya 4 adalah 6. Ya, kemudian yang 9. Yang hasil dari pangkat 29 berapa ya? Ya, tentunya adalah 3. Temannya 3 adalah 7. Ya, kemudian 5. Kalau 5 itu adalah sama-sama 5. Dan begitu juga 0. Itu juga sama 0. Ya, biar memudahkan, jadi kalian bisa memahami namanya teman ekor 1, 9, 2, 8, 4, 6, 3, 7. Perhatikan bilangannya. Jika ini angkanya itu dijumlah, jika angkanya dijumlah, semua temannya ini adalah jumlahnya 10. 1 tambah 9, 10. 4 dengan 6. 2 dengan 8. 3 dan 7. Nah, semuanya sama-sama 10. Jadi untuk memudahkan. Ya, ada lagi juga caranya. 1, huruf yang paling depan adalah S. 1. 9 sama-sama juga S. 9. Begitu juga dengan 2. D. 8. D juga. Ya. Kemudian ada 4. E, kemudian 6, sama-sama huruf depannya E ya. Yang terakhir ada 7, T, berarti 3 juga huruf T juga. Unik ya, ternyata ada teman ekor dengan huruf yang di depannya sama dan jika dijumlahkan juga 10. Ini jadi kalian juga harus hafal. Nah, bagaimana caranya? Ya, perhatikan untuk contoh yang pertama. Jika ada soal akar kuadrat dari 576, bagaimana caranya? Ya, usiin tulis samping di terlebih dahulu untuk hasil pangkat 2 dan teman ekor. Biar nanti untuk memudahkan ya. Caranya, cara yang pertama, ambil 2 angka dari belakang. Sekali lagi, ambil 2 angka dari belakang. 6 dan 7. Jeret. Kita pisah. Berarti kita bisa menjadi akar 5 dan akar 76. Sudah bisa ya? 2 angka dari belakang. 1, 2, pisah. Jelas? 1, 2, pisah. Langkah kedua, hasil cari akar pangkat 5. Lihat di sini yang di depan. Akar pangkat 5, hasil pangkat 2 yang mendekati 5. Mana yang mendekati 5? Lihat yang samping kanan. Ada 1, 4, 9. Berarti diambil yang mendekati adalah yang 4, tidak boleh melebihi. Sekali lagi, tidak boleh melebihi dan tidak terlalu kurang sekali. Jadi yang paling dekat. Yang paling dekat adalah 4. Lah, 4 itu berarti akar dari yang mendekati adalah 2. Karena 4 ini miliknya 2. Jelas ya? Kemudian, setelah itu bagaimana? Sudah tahu dulu jawabannya, depannya adalah 2. Kemudian cari ekornya. Ekornya 6 ya. Ekornya 6 dicari tadi berapa? Lihat. Ekornya 6 adalah ada berapa? Ada 4 dan 6. Ya, sekarang dipilih. Pilih yang 4 atau pilih yang 6 ya, kira-kira. Nah, tidak boleh mengira-ngira ya, tetapi juga ada caranya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengalihkan kakaknya. Kakaknya 1, 2, kakaknya 2, 3, kakaknya 3, 4, begitu seterusnya. Jadi kalikan hasil ini tadi dengan kakaknya. Kakaknya 2 berapa? Ya, 3. Taruh di sini. Setelah itu kalikan. Ya, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Setelah kalian mengalihkan, bandingkan dengan hasil dengan akar yang di depan ini tadi. Yang di depan ya, ini 5, ini 6.
6 itu lebih besar atau lebih kecil yang dibandingkan 6-nya? Oh, 6 itu lebih besar. Ya, jika setelah dibandingkan itu lebih besar, maka pilih ekor yang kecil. Dibalik ya. Tetapi jika lebih kecil, maka pilih ekor yang besar. Ya, karena ini tadi lebih besar, berarti ambil ekor yang kecil. 4 dan 6 mana yang kecil? 4. Berarti kita pilih 4. Jadi jawabannya 24. Gimana? Mudah ya? Ya, kita lanjut contoh yang kedua biar semakin paham. Contoh yang kedua ada 1444. Gimana caranya tadi? Ambil 2 angka dari belakang. Jeret. Kita pisah akar 14 dan akar 44. Cari akar dari 14 yang mendekati berapa? Ya, tentunya kalau 16 melebihi ya. Ambil 9. 9 miliknya siapa? 3. Jelas? Setelah itu cari ekornya. Ekornya 4 berapa? Ya, tepat sekali. 2 dan 8. Sudah pilih yang 2 atau 8? Ya, caranya kalikan dengan kakaknya. Kakaknya 3 adalah 4. Kalikan 3 kali 4, ketemunya adalah 12. Bandingkan dengan akar yang di depan. Ya, 12 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Ya, karena lebih kecil, maka pilih ekor yang besar. Jadi berapa yang dipilih? Adalah 8. Jadi jawabannya adalah akar dari 1444 adalah 38. Gitu ya. Ya, masih jelas? Sudah jelas ya? Ya, kemudian jika belum, ya contoh yang ketiga. Ada 289. Ambil 2 angka dari belakang. Jeret. Ya. Pisahkan 2 dan 8, 9. Cari akar dari 2. Yang mendekati adalah 1. Jelas? Kemudian pilih ekor. Ekornya 9 berapa? Ya, tentunya adalah 3 dan 7. Kemudian pilih 3 atau 7? Ya, kalikan dengan kakaknya. Kakaknya 1, 2. Dikalikan 2 kali 1 sama dengan 2. Bandingkan. Ya, setelah dibandingkan ternyata sama. Bagaimana kalau sama? Ya, kalau sama kita lihat. Jika lebih kecil atau sama, pilih ekor yang besar. Berarti dipilih angka 7. Ya, jadi jawabannya adalah 17. Gitu ya. Mudah ya? Ya, yang terakhir, contoh yang keempat. Ada 5625. Gimana caranya? Ambil 2 angka dari belakang. Jeret. Akar 56 dan akar 25. Ambil apa? Ya, akar kuadrat dari 56 yang paling dekat. Paling dekat adalah kalau 64 melebihi. Oh, 49 berarti berapa hasilnya? 7. Kemudian pilih ekornya. Ekornya 5 berapa? Ya, karena ekornya 5 hanya 51. Tinggal gabungkan saja. Ya, enak ya. Kalau ekornya tinggal hanya 1, langsung gabungkan saja. Tidak usah dikalikan dengan kakaknya. Karena fungsi mengalihkan kakaknya itu untuk memilih ekor yang besar atau yang kecil. Gitu ya. Gimana? Mudah ya? Mudah sekali ya. Jika belum paham, kalian bisa bertanya lagi kepada Usin, bisa video call atau bisa datang ke sekolah. Insya Allah kalau ada waktu pasti akan Usin jelaskan kembali. Ya, sebagai tugas kalian, sebagai untuk mematangkan pembelajaran kali ini, Usin kasih tugas mandiri ada 5 soal. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Sekali lagi, silakan kerjakan di buku tulis kalian. Disertai dengan cara pengerjaannya ya. Kalau tidak nanti jangan-jangan menggunakan kalkulator nanti. Nggak boleh ya. Silakan tidak perlu dikumpulkan foto dan kirim ke Usin. Langsung Usin kasih nilai kepada kalian. Gitu ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan penjelasan dari Usin untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga sholat 5 waktu dan jaga hafalan kalian. Usin tunggu hasil kalian. Usin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.